Pemusatan latihan timnas Indonesia U17 di Bulgaria terus memberi kejutan dengan tampil memukau di laga uji cobanya. Update proses pemulihan cedera oleh Romeni menjelang laga timnas di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ramai soal protes pemain timnas Indonesia senior yang fotonya diedit menggunakan AI dan viral di media sosial. Coach Indra Safri langsung beri respon soal Gerald Van Broek yang gagal membawa lolos skuad Garuda ke Piala Asia U23 di Arab Saudi di tahun depan. Ramai soal Hoki Caraka yang meminta maaf karena gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia U23 2026 ini. Debut Eliano dan Tom Hey bersama Persib Bandung diwarnai hujan deras di saat melawan Persebaya Surabaya. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain timnas Indonesia kini mulai protes di media sosial karena foto-foto mereka diedit menggunakan artificial intelligence yang kemudian viral di media sosial. Dalam foto yang viral itu terlihat beberapa foto para pemain timnas Indonesia diedit seperti sedang berfoto dengan fans perempuan. Hal ini ditengarai membuat para pemain timnas Indonesia tidak nyaman. Apalagi mereka sudah memiliki pasangan. Dalam hal ini, tercatat ada 3 pemain tim skuad Garuda yang melancarkan protesnya, di mana ketiga pemain itu adalah Rizky Ridho, Justin Hubner, dan juga Sandy Walsh. Teman-teman minta tolong lebih sopan lagi ya. Tidak perlu edit kayak gini, tulis Rizky Ridho di story Instagram eksklusifnya. Ya, himbauan serupa juga diungkapkan oleh Sandy Walsh, di mana pemain Buriram United itu meminta agar tidak ada fans yang mengedit foto menggunakan AI. Saya minta kepada orang-orang untuk tidak mengedit foto saya menggunakan AI agar tidak memunculkan kesalahpahaman di kemudian hari, ujar Sandy Walsh. Ya, foto-foto editan menggunakan AI itu juga menuai protes di media sosial, di mana mayoritas warganet menilai apa yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah berlebihan. Penyerang timnas Indonesia U23, yaitu Hoki Caraka, kini meminta maaf karena gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia U23 di tahun depan. Ya, baru-baru ini Hoki Caraka menuliskan pesan permintaan maafnya itu di akun Instagram pribadinya. Hoki mengatakan bahwa para pemain sudah berjuang maksimal di babak kualifikasi Piala Asia U23 ini, namun hasil berkata lain di mana skuad Garuda gagal masuk ke turnamen bergengsi tersebut. Bukan hasil yang kita inginkan, tetapi saya ingin berterima kasih untuk semua pelatih, staf, dan pemain yang sudah berjuang dan telah memberikan yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tulis Hoki Caraka. Ya, Hoki Caraka pun meminta maaf karena gagal untuk membanggakan timnas Indonesia U23, di mana permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus oleh sang striker. Dan saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pecinta sepak bola di tanah air, dikarenakan kita belum mampu atau berhasil untuk melangkah lebih jauh lagi, tutur Hoki Caraka. Ya, kegagalan ini tentu menjadi catatan pahit bagi timnas Indonesia U23, sebab di turnamen edisi sebelumnya, skuad Garuda mampu melangkah hingga babak semifinal dan nyaris mendapatkan tiket berkompetisi di Olimpiade Paris di tahun yang lalu. Hasil timnas Indonesia U17 kontra CSKA Sofia U17 di laga uji coba terbaru ini telah diketahui. Bermain di Sofia, Bulgaria pada Rabu kemarin waktu setempat, skor akhir sama-sama kuat 1-1 sampai pertandingan selesai. Garuda Muda menjalani laga uji coba keduanya di Bulgaria secara tertutup menghadapi CSKA Sofia U17 dengan skor akhir seri. Tulis akun football.indonesia. Ya, sejauh ini belum diketahui siapa yang mencetak gol bagi timnas Indonesia U17 itu. Namun satu yang pasti di mana itu merupakan pertandingan uji coba kedua selama skuad Garuda Asia menjalani pemusatan latihan di Bulgaria pada 1-14 September term ini. Ya, sebelumnya pada 7 September term kemarin skuad asuhan Nova Arianto menang 6-0 atas PFC Septemfri Sofia U17. Kemudian selanjutnya pada Sabtu 13 September term ini jam 21:30 WIB Timnas Indonesia U17 akan menantang Makedonia Utara U17, di mana laga itu merupakan uji coba terakhir Timnas Indonesia U17 di Bulgaria. Kemudian selanjutnya Zahabi Goli dan kawan-kawan akan melanjutkan pemusatan latihan di Uni Emirat Arab. Ya, Nova Arianto membawa 25 pemain ke Bulgaria. Dari 25 pemain itu, ada 5 diantaranya berstatus pemain abroad, yaitu Mike Rajasa, Lucas Le, Ezar Jacob, Noah Pohan, dan juga Nicholas Indra. Ya, Lucas Le sendiri diketahui sudah lama memperkuat timnas Indonesia U17. Sedangkan Ezar Jacob dan Noah Pohan telah merumput di ajang Piala Kemerdekaan kemarin. Sementara Mike Rajasa dan Nicholas Indra baru bergabung di Bulgaria ini. Pertanyaannya,
Lantas kemana sosok Matthew Baker? Ya, pesepak bola 16 tahun itu masih berkutat dengan agenda klubnya yaitu Melbourne City. Disinyalir nanti di saat timnas Indonesia U17 pemusatan latihan di Uni Emirat Arab, sosok Matthew Baker akan bergabung ke skuad Garuda Asia. Sosok pemain bintang timnas Indonesia yang kini dirindukan yaitu Ole Romeni, kini memberi angin segar di tengah perjuangan skuad Garuda untuk tampil di putaran keempat, di mana sang striker kini disebut meminta dipanggil ke Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda di putaran keempat di bulan depan di Arab Saudi. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah laga skuad Garuda di jeda FIFA Matchday ini. "Kalau Oli, saya belum bisa komentar sebelum ada keterangan dari tim dokter. Takut kecepatan saya," kata Erick Thohir. Tapi Ole ada kirim pesan singkat ke Patrick. "Dia ingin main. Cuma kan recovery-nya harus dijalani," terang Erick Thohir. Ya, Ole Romeni mengalami cedera di saat memperkuat Oxford United kontra RMFC di Piala Presiden kemarin. Di Manwu, punggung kaki Ole Romeni mengalami masalah setelah dilanggar oleh Paulinho Mocelin. Akibat cedera itu, Ole Romeni pun terpaksa absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday ini. Tanpa pemain berusia 25 tahun itu, skuad Garuda memang berhasil menang 6-0 atas timnas Taiwan, namun hanya bermain imbang tanpa gol kontra timnas Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Ya, perjuangan timnas Indonesia di putaran keempat memang terbilang berat, di mana timnas Indonesia sendiri tergabung di grup B bersama tim tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Ya, jika nantinya Ole Romeni resmi bisa kembali memperkuat timnas Indonesia, maka ia berpotensi duet dengan Miliano Jonathans di lini depan. Dengan pengalaman Miliano Jonathans di Eredivisie dan insting gol Ole Romeni, maka lini serang skuad Garuda bisa menjadi momok menakutkan bagi lawannya nanti di putaran keempat. Coach Indras Jafri kini buka suara setelah sosok Gerald Van Burg gagal untuk meloloskan timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026 ini. Indras Jafri meyakini bahwa juru taktik asal Belanda itu bisa membawa skuad Garuda Muda terbang tinggi. Ya, timnas Indonesia U23 diketahui tersingkir dari kualifikasi Piala Asia U23 ini. Kekalahan tersebut membuat timnas Indonesia finish di posisi kedua grup J dengan 4 poin, di mana poin tersebut didapat dari kemenangan telak 5-0 atas timnas Makau dan imbang 0-0 melawan timnas Laos U23. Kegagalan timnas Indonesia U23 ini pun menjadi sorotan di kalangan pencinta sepak bola tanah air, di mana mayoritas banyak yang menilai bahwa situasi ini dianggap penurunan, sebab sebelumnya skuad Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya di tahun yang lalu. Namun meskipun gagal, sosok Indras Jafri pun tetap berdiri di belakang Gerald Van Burg, di mana ia mengirim pesan kepada sang pelatih untuk tetap fokus bekerja sehingga dapat membawa skuad Garuda Muda naik level. "Kami semua percaya padamu, Coach Gerald. Teruslah bekerja keras dan terus bawa timnas U23 ke level yang lebih tinggi," tulis Indras Jafri dalam Instagram story-nya. Ya, rapor Gerald Van Burg bersama timnas Indonesia U23 bisa dibilang tidak sesuai harapan, di mana sebelumnya ia juga gagal untuk membawa timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF U23 kemarin. Akibatnya, tidak sedikit pencinta sepak bola tanah air yang mendesak agar PSSI memecat Gerald Van Burg. Namun meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebutkan bahwa keputusan nasib sang pelatih akan ditentukan oleh Direktur Teknik yaitu Alexander Zwerts. Saya rasa kan kita sudah bicara, kita sedang membangun strata kepelatihan bahwa sekarang kita sudah punya Technical Director Alexander Zwerts. Kita kontrak 4 tahun. Sebelumnya dia adalah Technical Director Yordania, di mana karena di Yordania selama 6 tahun berhasil membawa Yordania pertama kali ke Piala Dunia. Sekarang pun semua pelatih kita kontrak 2 tahun, kata Erick Thohir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu yang lalu. Tom Hay dan Eliano Renders kini ikut tampil untuk pertama kalinya bersama Persib Bandung, di mana keduanya dimainkan sebagai pemain pengganti kontra Persebaya Surabaya. Ya, diketahui Persib Bandung mendatangkan Tom Hay dan Eliano di musim ini, di mana Tom Hay direkrut permanen dengan status free transfer, sedangkan Eliano dipinjam dari klub asal Belanda, yaitu PEC Zwolle. Debut Tom Hay dan Eliano bersama Maung Bandung tercipta pada sore tadi, di mana keduanya turun dari bangku cadangan. Dalam kesempatan itu, Bojan Hodak memasukkan Tom Hay dan Eliano berbarengan di menit ke-60 ketika Persib sedang unggul 1-0. Setelah masuk, Eliano pun langsung memberikan ancaman 1 menit setelah masuk ke lapangan, di mana ia memberikan umpan tarik dari sisi kiri ke arah kotak penalti. Akan tapi bola bisa diamankan Hernando Ari, sedangkan Tom Hay turut menunjukkan aksinya dengan mengirim bola-bola terobosan. Salah satu percobaan umpan berbahayanya ke arah Eliano di menit ke-66, namun bisa dipotong lawan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.